Halo guys, balik lagi dengan gue. Nah, jadi sekarang kita bakalan belajar ya, Elliott Wave. Apa sih itu Elliott Wave? Ntar ini sendiri lah. Kalian nanti baca sendiri di Google. Ada historinya segala macem di Elliott Wave. Jadi ini gue bakalan jelasin yang intinya aja di Elliott Wave. Jadi Elliott Wave itu terdiri dari 5 wave di sini wave ya. Nanti aku bakalan kasih contoh yang 5 wave-nya yang mana, dan ini ada corrective wave. Nah, corrective wave itu 3 wave doang, nggak sampai 5. Jadi 3 wave doang. Ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, biasanya kalau di ini nanti baru belajar lagi yang Fibo ratio-nya ya. Ini dulu, mantengin ini dulu. Jadi di sini di wave 1 ini masih ada subwave atau mini wave-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gini. Nah, di 2 ketiga juga ada 5 lagi. 2, 3, 4, 5. Nah, di wave 1 kedua itu biasanya corrective wave ABC. Di 3 keempat juga ABC. Ini 1 kedua, 3 keempat. Nah, 5-nya juga ada impulsive wave juga. 1, 2, 3, 4 ke 5 untuk akhir wave-nya. Nah, jadi kayak gini skema skema Elliott wave itu sebenarnya. Nih. Jadi time frame mana sih yang bagus kalau buat Elliott wave itu? Biasanya kalau time frame yang bagus itu bisa di monthly atau daily. Tapi aku biasanya pakai yang monthly atau daily buat ngeliatin yang keseluruhannya. Jadi wave apa namanya, sorry. Jadi yang monthly daily itu di video aku yang tadi ya, yang aku upload tadi. Hmm. Setelah ini kita tahu nih, satu wave itu 5 wave. 5 satu impulsive wave gitu. Satu 0 ke 1 itu satu impulsive wave. Nah, gimana sih cara open open posisinya kalau misalnya di wave 1 wave 2? Wave 1 wave 2 itu biasanya kalau di Fibonacci rasionya itu di antara sini. Nih, antara nih golden ratio nih. Golden ratio antara 0,5 sama 0,618. Hmm. Buat nentuin wave 3-nya gimana? Biasanya aku kadang pakai yang Fibonacci extension atau enggak Fibonacci yang begini juga bisa, yang biasa. Nih, ditebalikin aja. Jadi tarik dari wave 1 ke wave 2. Wave 2. Biasanya itu wave 3-nya itu di 2618. Ini biasanya sering nyentuh di sini 2618 atau enggak bisa ke sini lagi. Nah, tergantung market movement-nya gimana ya. Nah, udah kita dapat wave 3, wave 4-nya. Nah, kalau buat proyeksi wave 4-nya itu biasa di sini. Wave 4-nya itu biasa di 0,382 atau enggak 0,236. Nah, di sini antara dua ini. Nah, kita pakai yang ini. Cara proyeksi wave 5-nya gimana? Nih, di sini. Kita proyeksi dari wave 3 ke 4. Jangan terbalik ya. 3 ke 4. Itu proyeksinya bisa 1618 atau enggak cuman 1272. Antara itu ya. Nah, gini cara proyeksi Fibo-nya ya buat ini. Jadi opennya gimana? Opennya nanti aku bakal kasih tahu, ini buat ratio-rasionya doang ini ya. Nah, buat ukuran Fibonacci ratio-nya. Nah, kalau ini contoh yang langsung ya, yang langsung di chartnya aja ya. Ini
Nah, di daily time frame kita lihat di sini. Ini ini proyeksinya 3. Yang di sini 3. Yang di sini 3. Ini A, B, C. Nih, C. Kita mau ke C ya. Sekarang ya. Nih. Ini ke C. Nah, 5 wave kan? Tadi aku ada bilang kan 5 wave ya. Kalau ABC itu ke titik paling sini, paling tinggi ini ke A itu ada 5 wave. A ke B itu ada 3 wave. B ke C itu ada 5 wave. Nah, gitu. Jadi buat inti poin dari Elliott wave itu kayak gitu aja. Ingat aja 535 gitu. Nanti ada lagi yang lain lagi. Nanti kita bahas yang lain lagi. Nah, ini kalau sudah begini, biasanya aku proyeksiin yang ke sininya. Nih, nih, sininya. Hmm. Kok bisa tahu ini 5 wave? Tahu. Kalau misalnya bagi pemain Elliott wave yang lama, sekali ini aja udah tahu ini movementnya 5 wave. Nah, di ini satu. Nih, ini satu, ini dua, dua. Di sini tiga, di sini empat, di sini lima, di sini nih lima. E-nya di sini lima. Nah, ini ABC. Jadi di sini 5 wave. Jadi begini nih. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Hmm. Nih, ABC. Nah, jadi di sini juga A, B, C ke B ya. Nah, jadi di dalam satu grand cycle-nya ada 5 wave. Ada koreksi juga. Nah, gitu. Jadi mau main yang mana gitu. Jadi kalau misalnya mau main daily, ya tetap di daily. Tetap di daily. Ini bakalan panjang kalau di daily. Cuman nunggunya itu agak lama kan kita kan. Nggak mungkin mau nunggu sampai ini aja sebulan gitu kan. Terbentuknya satu wave itu sebulan gitu. Nggak mungkin kita main begitu. Jadi kita harus tahu dulu major plan-nya itu di mana. Nah, jadi di sini ini A, di sini ke B, di sini ke C, ke C ya. C-nya di sini nih. Ini ABC. Ini A ke B pasti ada 3 movement. Satu, dua, tiga. Tiga. Itu koreksi. Ini 5, di sini 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tuh. Kok di sini limanya pendek gitu. Kadang-kadang emang limanya lebih pendek. Move-nya tuh lebih pendek emang kadang-kadang gitu. Kadang-kadang. Jadi Vibo Vibo ini juga buat alat bantu doang ya, nggak bisa kayak wah prediksinya bisa langsung pas gitu loh. Nggak bisa. Ini hanya alat bantu doang. Jadi kalau kalian mau lihat ini di satu wave ini di daily time frame satu wave ini kalau ditelusurin lagi ke misalnya di 1 jam itu ada 5 lagi di situ ada 5 wave lagi nah yang kita bilang subwave subwave jadi ada 5 lagi jadi nggak sampai wah ini benar-benar ini wah harus bayar ini jadi aku nggak bayar aku lebih suka yang gratisan
Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih di sini aja nih yang baru ya, yang baru kayak ini ya. Wajarin kalian tuh eh, gampang banget sih, gampang-gampang susah sih dibilangin. Kalau kalau belajar Elliott Wave ini tuh gampang-gampang susah. Tapi kalau lihat profitnya tuh wah gila, parah. Jadi gini, di sini ini ada wave di sini dalam dalam sini B ke situ ada 5 wave. Nah, yang gimana itu wave-nya satu, dua, ini ketiga, ini keempat, dan itu kelima. Itu kelima. Nih, yang ini nih lima. Nah, terus berarti tren turunnya udah ini dong. Soalnya udah ketembus ini, ketembus apa namanya? Yang resisten di ini, resisten di atasnya. Di sini loh. Nih, belum tentu. Mungkin ini dia bisa fake out, false breakout, atau enggak dia melanjutin lagi. Tapi kalau dalam di Elliott Wave itu ada dua kemungkinan, bearish scenario sama bullish scenario. Nah, yang mana gua masih tetap di bearish scenario. Kok bisa di bearish scenario? Itu. Soalnya ini plan ini udah master plannya kayak gini nih. Dimana satu dua kalau diproyeksiin yang kayak kita kita ini kita pelajarin tadi tadi itu 2618 nya di sini bisa di sini, tapi di sini IBC-nya udah ada. Makanya kalau di Saw USD ini kadang-kadang rada-rada tricky juga ya buat countingnya ya. Nah, 2618 di sini. Oke, kita bilang ini wave 3-nya di sini. Wave 3 4 di sini. Nah, dan ini wave 5. Ini wave 5. Tuh kan? Lihat kan? 4 ke 5. 1 2 3 4 5. Tuh, ada 5 wave. Ini gini. 1 2 3 4 5. Selesai di sini 5. Ini 1 2 3. Nah, buat nentuin lagi apakah udah selesai koreksi yang ini C-nya udah selesai. Tentunya gimana? Nah, cara aku nentuinnya gini. Kok aku masih bisa di bearish bearish skenario ya? Masih mau seller ya? Mau ke posisi seller ya? Di sini loh. Nih, sedangkan level ini aja belum kesentuh. 1272 untuk selesai wave C-nya 1272 atau enggak di 1618. Ini aja belum kesentuh. Nih, untuk N wave C-nya itu belum kesentuh. Makanya masih ada opportunity buat sell lagi. Sell lagi. Terus lihat lagi. Kayak tadi kita pelajarin lagi kan di ini di Vivo ratio ya. Gini. Dari dua kita tembak ketiga. Tembak ketiga. Oh ini udah dapet nih 4. Oh bisa jadi. Bisa jadi udah dapet. Bisa jadi enggak. Nah ini kita tembak lagi begini. Nah jangan sampai menyentuh level ini. Ini untuk buat validasinya. Terus lagi kalau mau dibilangin ini, mau dibilangin kita belajar SNR, support and resistance. Gini, harga pasti balik lagi ke sini setelah touch di sini, retest di sini. Pasti harga balik lagi ke sini, retest lagi untuk retest yang kedua kali. After retest ini pasti break. Itu break yang ketiga. Nah, jadi gini skenario-nya sekarang. Ini A, B, C. Nanti ini ke C. Ini aku hapus dulu ini.
ini dulu, jadi nggak ini. Nah, jadi gini skenario nya. Ini sorry, kan ini. Nah, jadi ini A, ini B, ini C, mau ke C. Nah, jadi skenario nya gini loh. A, B, C. Baru dia turun ke sini buat penerusan trennya. Nih. Nah, kalau kalian belajar chart pattern pasti tahu pattern apa ini. Ini head and shoulder. Head and shoulder. Nah, kalau dia udah turun ke sini, atau enggak dia gini dulu untuk buat hari ini ya, planning hari ini ya. Dia ke sini, dia turun ke sini. Dia retest di sini. Nah, sudah dia retest ke sini, dia baru turun ke bawah. Gitu. Dia udah turun bawah, tapi turun bawahnya nggak kayak gini ya. Jadi kayak gini zigzag gitu loh turunnya. Zigzag gitu. Nah, jadi kayak gini belajar Elliot yang buat di chartnya ya, tapi nggak sampai kayak kita tadi pelajarin itu yang wah rasionya oh pasti ya kayak gitu, nggak pasti. Jadi ini Fibo ini buat alat bantu kita aja, tapi tetap aja kita main di SNR, SND. Nah, nanti aku ajarin lagi supply demand yang valid, supply demand yang nggak valid, atau SNR juga. Nanti ada sesinya yang lain ya. Nah, itu aja penjelasan aku hari ini. Nah, mungkin kita bakal ketemu di next videonya. Kita akan bahas yang SNR, SND juga ya. Oke, see you next time. Thank you.